Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aja Wicaksono. Kalau di video sebelumnya lebih menjelaskan tentang sabun Antifa, maka di video kali ini akan lebih membahas secara lengkap dan detail tentang sabun Nirti Feminine Care Soap. Produk ini adalah produk kewanitaan yang sangat best seller sekali, jadi dipakai wanita tapi yang dinikmatin para pria. Seperti yang sebelumnya, yang menjelaskan bukan saya, tapi seorang yang berpengalaman, seorang apoteker dan merupakan lulusan sarjana farmasi sekaligus perwakilan dari perusahaan yang memproduksi sabun Nirti Feminine Care Soap ini. Beliaulah yang nanti akan menjelaskan secara detail tentang bahannya, kandungannya, manfaatnya apa, hingga cara pemakaian dan penggunaan yang baik dan benar seperti apa. Tidak usah berlama-lama lagi, tonton video ini dari awal hingga selesai agar Anda benar-benar paham tentang produk Nirti Feminine Care Soap ini. Nirti Feminine Care Soap. Di sini juga ada 4 komponen utama ya. Ada base-nya, ada pH adjuster, ada perfuming, ada active ingredients. Sama untuk bahan bakunya, kita menggunakan lebih banyak itu bahan alami, bahan natural, yaitu minyak kelapa itu tadi. Terus kita tidak menggunakan pewarna ya, jadi insya Allah jauh lebih aman. Terus kita active ingredients-nya ada olive, atau minyak zaitun, ada aluminium sulfat, yaitu tawas, ada piper betel ekstrak, ada Quercus invictoria gall ekstrak, ada turtle oil, ada peppermint atau menta piperata oil. Kita bahas satu-satu selanjutnya ya. Oke, lanjut. Untuk Nirti Feminine Soap sendiri, kita juga sudah punya nomor notifikasi ya, dan nomor sertifikat halal. Kalau misalkan yang mau cek, bisa dicek juga. Terus untuk ingredients-nya kita bahas ya. Yang pertama olive. Nah, itu kita tahu melembabkan kulit sebagai antioksidan juga. Terus aluminium sulfat itu atau tawas, itu juga dia membantu mencerahkan area kewanitaan. Terus ada piper betel atau ada sirih ya. Sirih, sepertinya sirih secara empiris pun digunakan ya untuk untuk merawat area kewanitaan ya. Jadi kita pakai juga sirih dalam produk Nirti Feminine Care Soap ini. Dia menjaga kebersihan area kewanitaan dan dia juga mengurangi bau yang tidak sedap yang mungkin muncul dari area kewanitaan. Terus ada Quercus invictoria gall extract, yaitu manjakani juga secara empiris sudah terkenal ya untuk area kewanitaan ya. Dia bersama-sama berkolaborasi lah dengan sirih ini menjaga kebersihan area kewanitaan dan dia juga membantu kelembapan area vagina. Terus untuk selanjutnya ada turtle oil atau minyak bulus ya. Dia mengandung vitamin E juga sehingga membantu menutrisi kulit. Dan peppermint ini mungkin kalau yang produknya belum keluar sih ya. Jadi kalau nanti yang udah nyoba mungkin ada rasa sejuk. Nah, itu ada rasa sejuk, seger, itu berasal dari peppermint ini tadi. Kita menggunakan peppermint ya, untuk membantu menyegarkan kulit. Jadi rasanya itu semriwing gitu loh di area kewanitaan. Nah, klaim ini juga insya Allah sudah sesuai dengan peraturan BPOM nomor 3 tahun 2022. Untuk selanjutnya, cara menggunakan sabunnya ya. Kita bisa membasuh organ intim dengan air hangat, bisa basuh dari arah depan ke belakang. Mungkin kalau bisa diperhatikan ya, diri sendiri maupun di anak-anak ya. Jadi secara ilmunya untuk membasuh untuk pipis ataupun apapun lah sembarang lah, biasanya pipis ya, kita tuh kalau membersihkan area kewanitaan tuh nggak boleh dari belakang. Karena apa? Kita takut kotoran kuman-kuman yang berasal dari anus itu justru malah pindah ke depan, yaitu ke area vagina. Jadi kalau kita basuh itu dari depan, tidak boleh dari belakang gitu. Terus untuk selanjutnya kita menggosokkan sabun Nirti tadi dengan tangan hingga berbusa dan diusap busanya pada organ intim, dibisirkan seperti biasa ya. Terus basuh kembali dari arah depan ke belakang. Sini juga saya sharing tips menjaga organ intim agar tetap sehat, yaitu pertama tidak sering menggunakan panty liner karena ini membuat membuat area kewanitaan itu cepat cepat kering ya. Mungkin bagi yang sudah menikah dan pernah ke puskesmas pas mau menikah itu biasanya ada edukasi ya untuk tidak boleh sering menggunakan panty liner, terutama wanita-wanita yang sudah menikah dan mungkin merencanakan punya anak ya. Terus selalu membersihkan organ intim setelah buang air kecil maupun berhubungan intim. Jadi setelah melakukan suatu kegiatan yang mungkin kita mengeluarkan
cairan atau membuat pakaian dalam kita lembab atau gimana, kita harus sering-sering membersihkan gitu ya. Sesering mungkin mengganti celana dalam, terutama ketika banyak berkeringat. Misalkan yang punya kegiatan di luar gitu, misalkan pagi harus ke pasar gitu, sebelumnya udah mandi nih, pagi ke pasar, pulang dari pasar mungkin jam 10, jam 12 gitu. Padahal mandi sorenya masih nanti gitu. Nggak apa-apa, ganti celana dalamnya diganti gitu. Sesering mungkin ganti celana dalam sehingga kondisinya itu tetap bersih, tetap nyaman untuk dipakai sehingga tidak menimbulkan adanya jamur Candida albicans yang tumbuh. Tuh. Terus kita menggunakan celana dalam juga yang menggunakan bahan yang menyerap keringat ya, seperti bahan katun gitu, itu lebih bagus lagi. Jangan menggunakan kayak ada sih, tapi saya juga lupa sih nama bahannya apa. Ada bahan-bahan yang biasa dipakai untuk bahan celana dalam juga yang itu nggak menyerap keringat. Saya tidak menyarankan ya, jadi membeli pakaian dalam pun ada aturan khususnya ya untuk menjaga kesehatan, yaitu tidak membeli yang bahannya tidak menyerap keringat. Terus satu lagi, tidak menggunakan pakaian juga terlalu ketat, misalkan celananya terlalu ketat, itu pakaian dalam maupun celana luar terlalu ketat, itu juga nggak nyaman dan bisa menimbulkan banyak masalah pada organ intim. Oke, itu tadi penjelasan detail tentang produk Mirti Feminine Care Shop. Jika teman-teman ada pertanyaan yang mungkin masih belum paham tentang sabun ini, silakan tulis di komentar di bawah ini ya. Dan jika Anda ingin mencoba produknya atau ingin bergabung menjadi tim reseller, bisa kontak lewat WA saya yang nomornya nanti saya sertakan di kolom deskripsi di bawah ini ya. Mungkin itu saja video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.